Ketika abang datang ke rumahnya, ternyata mayat itu udah lari-lari main lagi sama temen-temennya gitu. buset. Assalamualaikum, selamat pagi nih. Saya Thomas kali ini akan mengundang seseorang yang pernah bekerja sebagai pengantar jenazah. Dari pengalaman ketemu hantu, penampakan, suara-suara misterius, dia udah alamin. Nah, langsung aja kita panggil narasumber kita, Bang Unus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang, silakan duduk Bang. Gimana, sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Kopi dulu Bang, kopi Bang. Iya, Kita kongko-kongko biasalah. Ini Bang, saya ngedengar Abang itu dulu pernah bekerja sebagai pengantar jenazah waktu tahun 2000-an lah katanya mah. Nah, dari pengalaman horor-horor katanya pernah ada penampakan lah, suara-suara horor. Bahkan katanya Abang pernah ngurusin mayat yang udah busuk sampai 7 hari. Itu bener Bang? Bener. Nah, awal ceritanya Abang itu bekerja di situ gimana Bang itu Bang? Awalnya ya diajak sama saudara kerja di situ. Di ambulan jadi petugas. Jadi petugas ambulan bawa jenazah. Oh, bawa jenazah. Serem amat ya. Ya gitulah. Terus pengalaman-pengalaman apa aja yang Abang pernah alamin gitu? Yang horor-horor, apa pernah ketemu penampakan, apa pernah Bang itu Bang? Pernah. Itu ceritanya gimana Bang itu Bang? Ya pas baru-baru gitu. Pas baru kerja di situ. Pas mau tidur ada suara gitu, suara orok, nangis, suara bayi. Suara apa aja lah, namanya di tempat gituan. Itu di kamar apa? Di gedung. Di gedung. Banyak peti-peti mati gitu. Peti-peti mati? Lah, berarti di kamar Abang ada peti-peti mati gitu? Iya, banyak. Kisah horor apa lagi tuh Bang selama bekerja di situ? Kayaknya banyak banget itu Bang. Itulah pas kita ngantar jenazah nih mau ke pemakaman. Posisinya musim hujan. Jalanan banjir. Pas gitu pas ngeliwatin jalan kereta. Tuh. Kan mobil nggak bisa masuk nih, banjir nggak kelihatan jalan tuh. Oh iya, itu ambulan tuh, bawa ambulan. Bawa ambulan. Otomatis kita sama rekan-rekan kerja kita dipikul jenazahnya berempat gitu ya, pakai tanduk. Pas gitu pas kita jalan ngeliwatin jalan kereta. Kita nggak di samping kita kereta udah deket. Nggak ngelihat waktu itu Bang? Nggak lihat. Padahal kereta kan suaranya kenceng Bang. Kan ada arus air itu, nggak kedengeran. Oh, selalu sama arus air waktu itu banjir gitu ya. Cuman itu keretanya cuman palanya doang. Palanya nggak doang. ada itunya ke belakang. Gerbong depan doang. Iya. Terus pas itu kita kaget lihat ke samping udah deket ya, kita lari bawa mayat. Iya, hampir jatuh itu. Itu sempet nyebrang. Iya, nyebrang. Emang kita udah mau nyebrang gitu. Mau nyebrang. Kereta udah deket, kita lari. Untungnya jenazahnya nggak jatuh gitu. Saya juga pernah dengar katanya Abang pernah ngurusin jenazah atau mayat. Nah, terus katanya itu mayatnya gerak. Apa mati suri? Apa cerita apa itu? Gimana ya, emang itu benar. Ceritanya gini, di pihak keluarga korban yang meninggal itu telepon ke kantor kami. Tuh, pas kita datang mau jemput jenazah, saya tanyain jenazahnya kemana, udah lari-lari. Si jenazah itu udah nggak ada berarti? Nggak ada, di luar, udah lari, hidup lagi dia. Udah lari? Tapi si pihak keluarga itu nelpon Abang gitu? Iya, awalnya buat ngurusin jenazah. Emang udah dipandiin sama dia, udah dipandiin. Oh, sempat dimandiin juga? Udah dikain kapanin gitu. Ketika Abang datang ke rumahnya, ternyata mayat itu udah lari-lari main lagi sama temen-temennya gitu. Buset. Serem amat ya. Nih teman-teman coba bayangin dah, kalau teman-teman ada keluarga atau tetangga saudara yang meninggal, terus udah dimandiin, udah dikain kapan, tiba-tiba lari-lari, itu gimana coba? Serem kan? Nah, itu mungkin dikatakan mati suri kali Bang ya? Kayaknya mah begitu. Ada lagi nih Bang nih cerita waktu kerja di situ. Saya sama teman saya nih
suruh ambil jenazah ke kontrakan. Karena apa? Dia sendirian di kontrakan, saudaranya baru tahu, nggak ketahuan itu saudaranya meninggal. Iya. Pas gitu saya bawa alat itu buat angkat jenazah. Itu sama teman-teman, sama tim saya. Kata kita tanyain udah berapa hari matinya, baru 2 hari. Kata orang yang nelpon. Pas kita datangin, nggak taunya dari sini sampai ada 1 kilo mah udah baunya udah mendus, udah kecium, bau-bau bangkai gitu. Lah, kalau 2 hari belum begitu. Belum, baru. Nah itu ternyata berapa hari tuh bang udah meninggal? Sekitar seminggu lebih. Berarti udah busuk atau bang? Udah busuk, udah berair dia. Pas saya mau masuk, udah nggak kuat tuh, muntah udah sampai sini nih. Muntah, saking baunya. Saking baunya, keluarganya aja nggak mau masuk. Pas gitu saya sama temen saya, kan saya tugas ya, mau nggak mau kita harus masuk. Pas kita masuk, ini gimana ngangkatnya, mayatnya udah kayak gini, si mayat itu udah busuk, udah banyak belatung apalah, udah mual, saya juga muntah udah nyampe sini. Pas gitu kata tim saya, ayo angkat. Dia pas diangkat, ya kulitnya itu ke bawah kita, udah nyoplok. Solain. Astagfirullahaladzim. Itu sampai ke bawah kulit-kulitnya. Iya, kulit-kulitnya. Nah terus sampai juga dikarungin juga gitu bang, pakai kantong mayat gitu. Langsung ke peti, kita masukin ke peti. Masukin ke peti. Setelah ngangkut mayat itu dibawa ke kamar jenazah tuh ya, di rumah duka. Nah itu terus dikubur apa di gimana nih tuh bang? Itu kalau itu kan agamanya Buddha. Nah, agamanya Buddha kan otomatis dia dibakar. Dikremasi bahasa istilahnya. Dikremasi. Di open. Nggak dimandiin dulu? Enggak, dia kan karena udah mayatnya udah busuk. Langsung dikremasi, dibakar gitu ya. Nah terus saya dengar juga cerita abang itu pernah ada suara penampakan gitu, ada suara orok, terus penampakan itu ceritanya gimana bang? Ada penampakan gitu? Itu mau pas kita lagi habis pulang ini nih nganter jenazah. Terus mau tidur. Dari abang pulang nganter jenazah. Terus saya mau tidur sama teman-teman nih. Nah pas gitu kan saya tidurnya di lantai 2 nih. Nah di bawah itu ada suara bayi nangis. Suara bayi nangis. Apa emang sebelumnya pernah nanganin jenazah bayi gitu? Sering. Sering. Bahkan suka dibawa ke situ mayatnya, dikuburinnya besok gitu. Gitu. Itu suara bayi nangis apa gitu? Iya, nangis semalaman gitu. Sampai yang lain ngedenger juga bang? Kadang-kadang ada yang denger, kadang-kadang kita doang gitu. Terus ada penampakan gimana gitu bang? Penampakannya? Ya, paling suara orang jalan gitu, kita tidur nih deket tangga. Ada suara orang jalan, pas dilihat gak ada apa-apa gitu. Kedengeran gitu bang suara langkah kaki? Kedengeran.